Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa. Pada hari ini kita membahas eh, biofarmaseutik obat-obat rektal. Nah, kembali kita ingatkan ya, apa biofarmaseutik itu? Biofarmaseutik adalah ilmu yang mengkaji kaitan antara sifat fisikokimia obat, ya, bentuk sediaan, dan cara pemberian obat terhadap proses absorpsi obat yang nantinya akan berpengaruh terhadap ketersediaan hayati obat di dalam tubuh. Ya. Topik ini membahas anatomi dan fisiologi saluran cerna, gastrointestinal tract, kemudian pembuluh darah di rektum, kemudian komponen dan sifat-sifat cairan rektal, keunggulan dan kelemahan sediaan rektal. Kemudian faktor yang mempengaruhi biofarmaseutik, obat-obat pada pemberian rektal. Dan terakhir nanti evaluasi sediaan rektal. Anatomi rektum. Jadi rektum itu adalah merupakan suatu organ berongga ya, yang terdiri dari bagian akhir dari usus besar dan panjangnya lebih kurang 12 sampai 18 cm distal dari menjauh dari usus ya. Dinding rektal terbentuk dari semacam lapisan epitel ya. Satu lapisannya tebal dan terdiri dari sel-sel silindrikal dan sel-sel goblet yang keduanya itu mengeluarkan atau mensekresi mukus. Luas permukaan untuk absorpsi obat pada bagian rektum ini adalah sekitar 200 sampai 400 cm bujur sangkar. Ya, tidak terlalu besar ya dibandingkan dengan usus. Usus luas permukaannya sangat besar sekali. Fisiologi rektum. Volume cairan di dalam rektum itu hanya sekitar 1 sampai 3 ml saja ya. Dan dia itu kental, viskus. Ya. Lingkungan rektal itu pH-nya konstan ya, relatif konstan antara 7,5 sampai dengan 8. Jadi sedikit basah ya, mirip dengan pH usus halus. Kemudian vena rektal bagian superior yang mengalirkan darah untuk bagian atas rektum itu kemudian mengalir ke dalam vena porta ya, dan ke dalam hati. Sedangkan bagian tengah dan inferior vena rektal itu mengalirkan darah ke bagian bawah rektum. Fungsi anatomi. Rektum itu merupakan bagian terakhir dari usus besar ya. Dan mulai dari akhir kolon sigmoid sampai nanti ke bagian anal kanal, bagian anus ya. Dia terutama berfungsi sebagai pengangkut atau transportasi ya, atau secara sewaktu-waktu juga berfungsi sebagai gudang ya, sebagai tempat menyimpan feses dalam proses defekasi. Yang dia hanya terlibat minimal ya, sedikit absorpsi air dan elektrolit yang ada di dalam gastrointestinal. Jadi absorpsi di bagian ini ya hanya untuk absorpsi air dan elektrolit. Ya. Perfusi gastrointestinal tract, perfusi saluran cerna. Darah mengalir ke saluran cerna dan terutama
penting di dalam membawa obat yang telah diserap masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jaringan yang besar dari kapiler dan saluran limfa itu mengalirkan darah ke bagian duodenum dan bagian peritoneum. Jadi duodenum itu merupakan awal usus halus ya di bawah lambung, dan peritoneum itu di bagian perut. Sirkulasi darah di bagian organ dalam perut itu menerima sekitar 28% dari cardiac output, ya, darah yang keluar dari jantung, dan ini akan meningkat apabila seseorang sesudah makan. Pembuluh darah pada rektum manusia itu, ya, rektum itu diperfusi, dialiri darah oleh vena hemorodial superior, vena hemorodial bagian tengah, middle, dan inferior. Vena hemorodial inferior yang dekat dengan anal sphincter dan vena hemorodial bagian tengah itu masuk ke dalam vena cava dan kembali ke jantung. Jadi ingat ya, jadi dia tidak mengalami first pass metabolism ya, karena tidak melalui hati. Dari vena-vena ini dia langsung dibawa ke jantung, darah dan obatnya. Sedangkan vena hemorodial superior, ya, bagian atas ya, bergabung dengan sirkulasi mesenterik yang membawa darah masuk ke dalam vena porta, ya, dan terus ke hati. Nah, karena itu obat-obat yang diangkut melalui pembuluh darah ini akan melalui hati dan tentu akan mengalami metabolisme lintas pertama obat-obat tertentu. First pass metabolism. Ya, untuk obat-obat tertentu ya. Vena, kolon, dan rektum. Ya. Jadi coba Anda perhatikan gambar ini. Ya, itu pembuluh darah yang berwarna biru agak terang itu sebelah kiri itu ada superior mesenterik, ya, vena superior mesenterik, dan sebelah kanannya ini ada vena inferior mesenterik. Nah, pembuluh darah ini, vena ini ya, itu merupakan gabungan dari pembuluh vena yang berasal dari permukaan usus, ya, dari usus besar, dari usus kecil, masuk terus ke dalam ya vena porta hepatica yang nantinya akan membawa darah sekalian obat ke dalam hati. Nah, di dalam hatinya lah terjadi first pass metabolism untuk obat-obat tertentu. Sedangkan vena hipogastrik, ya, lihat yang lebih bawah lagi dan lebih ke belakang lagi, yang warnanya agak biru gelap ya, itu membawa darah dari bagian rektum ya, sebelah bawah ke jantung. Ingat ya, ke jantung. Jadi obatnya tidak mengalami metabolisme di hati karena dia tidak melalui hati, dia langsung ke jantung. Jadi obat-obat yang diserap di bagian ini akan dibawa ke jantung dan baru kemudian disebarkan, didistribusikan ke seluruh tubuh. Saluran bagian rektal, saluran darah ya, pembuluh darah di bagian rektal. Bagian rektal itu dialiri oleh vena hemoroidal rektal ya, vena hemoroidal, dan juga saluran kelenjar limfa. Vena bagian superior rektal itu mengalirkan darah untuk bagian atas rektum ya. Yang superior rektal, vena rektal superior itu mengalirkan darah ke bagian atas rektum. Sedangkan yang bagian inferior dan bagian tengah vena rektal itu mengalirkan darah ke bagian bawah rektum.
Jadi satu ke bagian atas, satu ke bagian bawah. Nah, tentu saja yang bagian atas itu nanti masuk ke hati, yang bagian bawah ini masuk darahnya ke jantung. Lebih spesifiknya, ya, vena rektal superior itu mengalirkan darah ke vena porta, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari bagian usus ke hati, ya, yang membawa darah ke hati sebelum masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Vena rektal inferior dan bagian tengah, middle. In kontras, ya, sebaliknya, vena inferior dan bagian middle, vena rektal yang bagian inferior dan bagian tengah itu mengalirkan darah ke dalam vena cava interior, vena cava inferior. Ingat, ya, vena cava inferior, dan tentu saja nanti akan mengalirkan darah langsung ke sirkulasi sistemik. Ya. Jadi tidak melalui hati. Di antara ketiga vena rektal yang ada itu, ya, menunjukkan anastomosis yang ekstensif, ya, di mana ketiga vena itu berhubungan dengan rektum. Jadi ketiga vena rektal itu berhubungan dengan rektum. Rektum juga secara ekstensif dialiri oleh cairan sistem limfatik, ya, yang merupakan original dari mukosa dan submukosa. Saluran limfa, ya, pengaruh saluran limfa terhadap absorpsi obat, ya, aliran cairan limfa itu terhadap absorpsi obat belum bisa dipastikan, ya, not well established, dan ia mungkin berkontribusi di dalam absorpsi sistemik obat-obat yang sangat lipofilik. Jadi obat-obat yang sangat larut lemak. Mungkin, ya. Kemudian cairan limfatik juga akan dapat mencegah terjadinya first pass effect. Jadi obat-obat yang ada dalam cairan limfatik ini tidak mengalami first pass effect. Penggunaan rektal. Obat-obat rektal itu digunakan untuk obat-obat yang diperlukan untuk efek lokal, ya, atau efek lokal di saluran cerna di bagian rektal, dan atau juga dapat memberikan efek untuk sistemik, masuk sirkulasi darah terus ke reseptor dan memberikan efek. Absorpsi obat melalui pemberian rektal ini sering tidak reliable, ya. Jadi tidak seperti absorpsi obat yang terjadi di usus. Di usus itu jumlah absorpsi cepat dan banyak, ya, sedangkan di rektal ini terbatas, ya. Tetapi walaupun terbatas obat diserap di bagian ini, pemberian obat cara ini sangat bermanfaat untuk pasien yang muntah atau pasien-pasien yang tidak dapat meminum obat melalui mulut. Absorpsi obat setelah pemberian rektal. Absorpsi dapat bervariasi tergantung kepada tempat suppositoria atau larutan obat itu di dalam rektum, ya. Bagian dosis obat yang diberikan itu mungkin diabsorpsi melalui vena hemoroidal bagian bawah, ya. Nah, dari tempat ini obat akan dibawa langsung ke dalam sirkulasi sistemik, ya.
Sedangkan sebagian obat dapat diabsorpsi melalui vena hemoroidal superior, di mana vena ini mengalirkan darah dan obat sekaligus ya ke vena mesenterik dan terus ke vena porta hepatica menuju hati. Nah, di dalam hati inilah terjadi metabolisme sebelum masuk ke dalam sistemik. Untuk lebih jelasnya bagaimana absorpsi obat melalui rektal ini dapat saudara perhatikan gambar ini ya. Itu ada superior rektal, vena superior rektal. Kemudian ada medial rektal, vena medial rektal. Dan ini secara singkatnya pembuluh darah yang ada di bagian atas dari rektum ini itu obatnya, darahnya lebih banyak dibawa ke hati ya. Sedangkan bagian bawah ya terutama inferior rektal, vena inferior ini itu darah dan obatnya dibawa ke jantung. Jadi tidak mengalami first pass metabolism. Absorpsi obat setelah pemberian rektal itu bisa bervariasi ya, tergantung kepada tempat di mana suppositoria itu digunakan dan juga tergantung dari larutan obat yang digunakan di dalam rektum. Ya. Bagian dari dosis obat mungkin maksudnya dapat diserap melalui vena hemoroidal bagian bawah, di mana dari bagian ini obat langsung dialirkan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Kemudian sebagian obat ya diabsorpsi melalui vena hemoroidal superior yang mengalirkan darah ke dalam mesenteric veins atau vena mesenterik, terus ke vena porta hepatica dan terus ke hati. Nah, di hati inilah ia mengalami metabolisme lintas pertama sebelum masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi secara gamblangnya ya, supaya tidak ribet ya, saudara memikirkannya, pembuluh darah yang ada bagian atas dari rektum itu akan mengalirkan darah ke hati, mengalami metabolisme lintas pertama. Sedangkan yang pembuluh darah yang bagian bawah yang dekat ke rektum bagian bawah ke anus itu ya, pembuluh darahnya dialirkan ke dalam jantung, tidak mengalami first pass metabolism. Nah, ini ya tadi sudah dijelaskan bagaimana absorpsi obat di bagian rektal ini. Duodenum ya. Bagian duodenum itu banyak dialiri darah dari jaringan-jaringan kapiler yang halus-halus ya, yang dapat mempertahankan gradien konsentrasi obat dari lumen usus dan sirkulasi plasma. Jadi dari gambar sebelah kiri ini bisa saudara lihat ya, itu bagaimana pembuluh darah pada bagian-bagian di dalam perut ya. Kemudian di sebelah kanannya itu yang lebih ini mengarah ke tempat absorpsi obat. Itu yang besar itu adalah lambung ya, gastrik ya. Nah, ada pembuluh darah di situ, vena yang warna biru itu ya. Jadi dengan demikian di lambung juga terjadi absorpsi ya, tapi tidak sebanyak di usus ya. Suppositoria, rektal dan vagina. Ya, sediaan padat yang digunakan melalui rektum disebut dengan suppositoria dan melalui vagina atau uretra dimasukkan ke dalam vagina itu ya disebut dengan tablet vaginal ya. Obat-obat sediaan
untuk rektum ini mereka bisa meleleh ya, bisa juga melunak atau melarut di dalam rongga tubuh. Ya, suppositoria rektal ya bentuknya silinder atau konikal ya, dan ada bagian ujungnya yang agak runcing dan beratnya umumnya antara 2 gram ya, dan panjangnya sekitar 1 sampai 1,5 inci. Suppositoria untuk bayi yang mempunyai berat biasanya separuh dari bobot suppositoria untuk dewasa. Keunggulan pemberian obat secara rektal ya. Ya, iritasi lambung dan iritasi usus halus yang diakibatkan oleh obat-obat tertentu, misalnya aspirin, ibuprofen, naproxen, dan yang lain ya, umumnya NSAID, itu dapat dihindari. Jadi tidak terjadi iritasi lambung karena dia tidak digunakan di lambung ya, tidak ada terjadi iritasi di usus, dia digunakan di rektal. Jadi obat-obat ini cukup aman terhadap efek iritasi lambungnya. Ya. Kemudian keuntungan pemberian obat secara rektal ini juga dapat meningkatkan absorpsi berbagai obat-obat yang berat molekulnya rendah ya, molecular weight-nya yang rendah, termasuk juga dapat meningkatkan absorpsi protein dan peptida. Eliminasi melalui first pass hepatik ini ya, untuk obat-obat yang mempunyai clearance yang tinggi dapat sebagian dihindari. Jadi untuk obat-obat yang mempunyai clearance yang tinggi pada pemberian rektal ini, first pass metabolism, first pass elimination hepatiknya dapat dihindari. Contoh obatnya adalah lidocain, propranolol, dan morfin. Keuntungan lain dari rectal drug delivery system ini adalah di mana kontak obat dengan cairan digestif dapat dihindari. Tentu saja akan mencegah terjadinya penguraian beberapa obat oleh asam dan oleh enzim. Contohnya ya, protein peptida yang didistribusikan melalui rektal ya, pada bagian yang bawah itu khusus praktis mengaktifkan enzim protease dari pankreatin. Iritasi lambung dan iritasi usus halus yang berhubungan dengan obat seperti aspirin, ibuprofen, dan naproxen itu juga memang dapat dihindari. Ya sudah kita bahas tadi ya. Lanjutan keunggulan rectal drug delivery system ini adalah bahwasanya sangat bermanfaat pada pasien pediatri, geriatri, pasien yang manula ya, pediatri, pasien bayi dan anak, dan pasien-pasien yang tidak sadar, ya terutama untuk pasien-pasien yang sukar meminum atau menelan obat. Jika pemberian oral itu sangat
terbatas ya, misalnya sebelum pemeriksaan sinar X, sewaktu pasien akan dioperasi, atau pada pasien-pasien yang mengalami penyakit pada bahagian gastrointestinal bagian atas. Jadi karena dia digunakan di bagian rektal, nah obat-obat ini dapat diberikan untuk pasien yang mengalami penyakit-penyakit pada saluran cerna bagian atas. Sedangkan penggunaan obatnya kan pada saluran cerna bagian bawah, dekat dengan rektum, dekat dengan anus. Pemberian secara rektal ini juga mempunyai kelemahan ya, di mana berbagai obat diserap sangat sedikit ya, atau tidak teratur melalui mukosa rektal. Jadi absorpsinya sedikit dan tidak beraturan, tidak teratur. Masalah disolusi sehubungan dengan sedikitnya cairan di dalam rektum, sehingga disolusi obat tentu lebih susah dan lebih lama dibandingkan dengan di usus misalnya, karena cairannya hanya sedikit ya, sedikit sekali, 1 sampai 3 ml saja, dan dia juga kental ya. Metabolisme obat oleh mikroorganisme dan mukosa rektal. Jadi tetap ada metabolisme obat di bagian rektal ini ya, oleh mikroorganisme dan juga oleh mukosa rektal. Pada sebagian pasien ya, pemberian secara rektal ini tidak nyaman, tidak menyenangkan ya. Jadi pasien menghindari atau lebih suka pemberian obat lain dibandingkan dengan pemberian rektal ini. Penyerapan yang tidak dapat diprediksi ya, sering disebabkan karena sediaan yang digunakan itu keluar sebagian ya, atau tertolak atau keluar ya sebagian. Jadi tidak semua obat masuk ke dalam rektum, sebagian bisa saja terjadi keluar dari rektum. Penggunaan pemberian obat secara rektal ini ya, misalnya untuk obat-obat antiepileptik ya, bisa digunakan untuk obat-obat antiepileptik, obat anti epilepsi ya. Orang epilepsi kan itu kejang juga ya, karena diberikan per oral tentu tidak bisa, maka obatnya diberikan secara rektal. First pass metabolism obat antiepileptik ini dapat juga dihindari pada pemberian rektal ini. Sedangkan larutan diazepam yang digunakan melalui rektal itu memberikan absorpsi yang cepat dan sempurna ya, dan konsentrasi plasma puncaknya bertahan bisa sampai 5 sampai 15 menit. Jadi begini penggunaan larutan diazepam melalui rektal itu bisa plasma puncaknya bertahan 5 sampai 15 menit. Jadi bagus sekali ya. Formulasi rektal carbamazepin, lamotrigin, levetiracetam, fenobarbital, topiramate, dan valproat ya telah diketahui ya, bioekuivalen terhadap tablet dan oral suspensi oral. Jadi ini suatu yang bagus sekali pada pemberian rektal ini, khusus untuk obat-obat ini ya. Jadi obat-obat ini ketersediaan hayatinya mirip atau tidak jauh berbeda dengan obat yang diberikan melalui tablet oral dan suspensi. Ya.
penggunaan obat-obat analgesik melalui rektal, ya. Suppositoria morfin ya akan dilepaskan secara terkendali, ya, dan dia memberikan UC area under the cuff yang lebih luas, ya, yang lebih besar, sehingga ketersediaan hatinya tentu lebih besar dibandingkan dengan tablet lepas lambat. Nah, jadi pemberian analgesik melalui rektal ini, ya, yang berupa suppositoria lepas terkendali, itu ketersediaan hatinya lebih besar dibandingkan dengan tablet yang lepas terkendali. Jadi ini bagus, ya, penggunaan rektal ini untuk obat morfin, dan tentu saja efek analgesianya, efek anti analgetiknya dapat dipertahankan, ya. Morfin ini merupakan analgetik yang sangat kuat, ya, untuk pasien-pasien tertentu, sehingga kalau dia daya analgetikanya bisa dipertahankan, pasien tentu akan merasa lebih nyaman. Kemudian ada beberapa formulasi sediaan rektal, ya, yang ditujukan untuk penggunaan lokal, ya. Nah, kalaupun dia diserap, ya diserapnya hanya di dalam kulit atau di bawah kulit, ya, tidak sampai ke dalam sirkulasi sistemik. Ya, misalnya Dulcolax, ya, isinya bisa kodilum, ya, dalam bentuk suppositoria untuk konstipasi, ya, konstipasi susah buang air besar. Kemudian ada Microlax, ya, Microlax, ya, untuk konstipasi juga, dan beberapa yang lain, ya. Mungkin yang penting beberapa saja yang perlu kita ingat, ya. Kemudian lanjutnya adalah formulasi obat-obat rektal yang ditujukan untuk absorpsi sistemik, ya. Misalnya acetaminophen berupa suppositoria itu untuk demam dan sakit kepala dan rasa sakit, ya. Itu bisa dilakukan dengan sediaan rektal dan masuk ke dalam darah, ya. Kemudian ibuprofen misalnya lagi, diclofenac misalnya juga untuk demam dan untuk nyeri itu tadi, ya, diberikan dalam bentuk suppositoria. Indomethacin, ya, dalam bentuk suppositoria. Dan diazepam, ya, diazepam ini diberikan dalam bentuk suppositoria terutama untuk bayi dan anak dan orang yang kejang, ya. Jadi mudah menggunakannya. Kalau pada orang yang kejang atau orang yang tidak sadarkan diri, ya nggak bisa diberikan obat melalui oral. Di diazepam ini ada produk-produk yang beredar di Indonesia yang kadang juga dalam bentuk setengah padat, ya. Nah, itu diberikan melalui inserter ke dalam anus. Ya, demikianlah kuliah biofarmasetika kita pada hari ini, ya, terkait dengan pemberian obat rektal pada bagian pertama. Saya harapkan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan ini melalui channel YouTube, ya, sehingga dapat dilakukan kapan dan di mana saja, dan tentu saja diharapkan akan menyenangkan bagi Anda, dan diminta juga kalau ada pertanyaan langsung dibuat di kolom komentar, ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.